Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang Allah ridho. Dan kita berharap juga semoga musibah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita segera berakhir. Dan masjid dibuka seperti mana sedia kala, majlis-majlis ilmu juga dibuka seperti mana biasanya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Mari sama-sama kita bacakan salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih buka kitab iaitu Terapi Penyakit Hati, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita buka halaman 26. Halaman 26 dengan tajuk Beristighfar lalu berbuat dosa. Artinya, rajin istighfar, tapi rajin juga berbuat maksiat. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan, jamaah yang berbahagia, tidak ada orang yang tak bersalah. Pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada lautan yang tidak berombak. Tak ada luka yang tak koyak, tak ada bisul yang tak bengkak. Tak ada tuyul yang tak botak, gitulah kira-kira. Kullun nas khata, khairun khata at-taubah. Semua orang, kata Nabi, pernah melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, kata Nabi, dia sadar dan insaf akan segala dosanya. Saudaraku yang berbahagia, kalau kita lihat, kita renungkan sejenak, sedangkan Nabi Adam di surga lagi, di surga. Seluruh fasilitas surga diberikan Allah kepada Adam, nikmatilah surga ini. Cuma satu yang Allah larang, jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pohon ini. Karena Nabi Adam mendekati, gagal memenuhi perintah Allah, fatakuna minaz zalimin, maka dia termasuk orang yang zalim. Kalau kita renung-renungkan, Nabi Adam di surga dengan satu larangan pun, Adam pun gagal akhirnya. Apatah lagi kita yang di dunia ini. Jadi sekali lagi saya katakan, manusia berdosa itu lumrah, normal.
Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, dia sadar dan insaf akan dosanya. Namun, sangatlah keliru. Saya ulang balik, sangatlah keliru. Kalau orang itu berbuat dosa, lalu minta ampun kepada Allah, lalu meyakini Allah mengampunkannya, setelah itu buat dosa lagi. Itu yang keliru. Sama dengan makan sambal. Waktu pedas, tobat tak makan sambal lagi. Tapi di lain kesempatan, sambal pun dia makan lagi. Itu namanya tobat sambal lado. Okay? Jadi, adalah keliru bila orang itu beristighfar atau bertaubat, lalu berbuat dosa lagi. Dengan harapan, Allah Maha Pengampun. Dengan dalil, Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa, Allah akan ampunkan. Akhirnya dia terus berbuat maksiat. Ini yang keliru. Ya? Jadi waspadalah terhadap sikap keliru yang berikut ini. Suatu waktu, seseorang menyalahkan perbuatan dirinya sendiri. Namun di waktu lain, ia melakukan perbuatan dosa itu lagi. Ya? Kadang dia menyadari kesalahannya. Ada orang, ketika berdosa, dia menyesal. Dia menyalahkan dirinya. Dia sadar, dia insaf bahwa ini salah. Tapi di lain kesempatan, di lain waktu, dia buat lagi terkadang dosa yang sama. Padahal sebelumnya dia menyesal betul-betul dan berjanji tak akan buat lagi. Tapi kenyataannya di lain kesempatan, di lain waktu, dia buat lagi. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, perbanyaklah doa. Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Setelah engkau beri petunjuk, jangan kau palingkan hati kami. Dan sebaik-baik pemberi petunjuk adalah engkau, ya Allah. Jadi selalu baca doa itu. Pagi-pagi baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Engkau sebaik-baik pemberi petunjuk, ya Allah. Jadi kekeliruan bahawa ketika dia bersalah, dia menyadari kesalahan itu. Dia menyesal melakukan dosa itu. Dia insaf akan kesalahan itu. Tapi beberapa hari kemudian, dia buat lagi. Dia buat lagi. Inilah kekeliruan jamaah yang berbahagia. Ada ulama mengatakan ini sudah sampai kepada pelecehan. Mentang-mentanglah Allah Maha Pengampun, dia buat suka-suka. Ya. Jadi ini masalah yang sangat serius. Setiap hamba Allah mengetahui bahawa maksiat dan kelalaian adalah penyebab datangnya mudarat, iaitu bahaya, keburukan, kecelakaan dan sebagainya. Jadi setiap hamba Allah mengetahui bahawa maksiat dan kelalaian adalah penyebab datangnya mudarat. Baik mudarat di dunia maupun mudarat di akhirat. Dan itu pasti. Jadi maksiat yang kita kerjakan, kelalaian yang kita buat, ini memudaratkan kita di dunia, juga memudaratkan di akhirat, apalagi di akhirat. Ada sebuah hadis, sebuah riwayat mengatakan bahawa hati itu ibarat kain putih. Ibarat kain putih. Apabila seseorang berdosa, ada titik hitam di kain itu. Semakin banyak orang itu berdosa, semakin banyak titik hitam di kain itu. Kalau sudah terlalu banyak berdosa, hari-hari berbuat maksiat, maka kain putih itu menjadi hitam.
maka hatinya sudah mati jamaah yang berbahagia. Hati-hati. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, jangan bermain-main dengan maksiat, dengan taubat. Allah mengatakan, ya ayuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Taubat nasuha. Bukan taubat sambal lado. Ketika pedas, dia cakap dia tak makan cili lagi. Tapi bila hari lain, dia makan lagi cili itu. Ini kekeliruan. Mentang-mentang Allah Maha Pengampun, mentang-mentang Allah Al-Ghafur, lalu selalu buat dosa dengan harapan Allah ampunkan. Memang Allah Maha Pengampun. Macam kita juga. Mentang-mentanglah kita ni baik, lalu orang buat suka-suka pada kita. Macam mana? Mentang-mentanglah kita baik. Semua orang suka-suka buat kita. Itu. Mentang-mentang Allah Maha Pengampun, kita suka-suka je buat maksiat. Suka-suka buat dosa. Nanti minta ampun pada Allah. Ya? Ini kekeliruan. Karena itu, jika seseorang terlanjur menjerumuskan diri pada kesalahan, jadi ketika seseorang itu terlanjur terjerumus pada kesalahan, maka ia harus segera mengiringinya dengan memohon ampun pada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan bertaubat dan istighfar, mohon ampun pada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ketika orang itu bersalah, ketika orang itu berbuat maksiat, ketika orang itu berdosa, wasari'u, segera ila maghfirah, segera mohon menuju ampunan Allah. Jadi ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kata Allah, segera mohon ampun padaku. Setelah itu, wajannah, dan segera menuju surga. Maksudnya, setelah kita mohon ampun pada Allah, setelah kita bertaubat kepada Allah, maka kita segera mengamalkan amalan-amalan yang membuat kita masuk surga. Kalau selama ini barangkali kita lalai dalam solat, bahkan kita meninggalkan solat, tapi setelah kita kembali kepada Allah, setelah kita bertaubat pada Allah, setelah kita mohon ampun pada Allah, kita adalah orang yang menjaga waktu solat. Tepat waktu solat, kita solat. Ini namanya wajannah, segera menuju surga. Barangkali selama ini kita jarang bersedekah. Jarang bersedekah. Begitu dia bertaubat, mohon ampun pada Allah, dia menjadi orang yang rajin bersedekah. Kalau selama ini barangkali dia tidak pernah buat kurban, ibadah kurban, tapi setelah dia insaf, dia bertaubat pada Allah, lalu ada rezeki sedikit, dia melaksanakan ibadah kurban. Dalam sebuah hadis tentang kurban dikatakan apa? Man kana sa'atun falam yudahih falyamut in sa'a yahudiyan wa in sa'a nasraniyan. Barang siapa diberikan kemampuan rezeki, tapi dia tidak mau berkorban, tidak mau melaksanakan hewan ibadah kurban, maka kata Nabi, falyamut, silakan nak mati Yahudi atau nak mati macam Nasrani, silakan. Artinya Nabi kecewa bagi orang yang diberikan kemampuan, tapi tidak mau mengeluarkan, memotong hewan korban maksudnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Man kana sa'atun falam yudahih fala yukribanna musallana. Barang siapa diberikan kemampuan rezeki, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kemampuan soal rezekinya, tetapi tidak mau menyembelih hewan korban. Kata Nabi, tak payah datang ke tempat solat kami. Tak payah datang pergi masjid lah. Oleh karena itu,
Ketika seseorang itu menyadari akan kesalahannya, menginsafi kesalahannya, lalu dia akan mengamalkan amalan-amalan yang mendapatkan keridhaan Allah yang akhirnya mengantarkan dia ke surga. Kalau setakat istighfar, astagfirullahalazim, aku bertaubat pada Allah, aku menyesal akan segala dosa, tapi solat tidak juga. Bakhilnya laju juga, punya rezeki lebih tak nak berkorban. Ini taubat yang tak betul, keliru. Sedangkan taubat yang betul macam mana? Pertama dia beristighfar, minta ampun pada Allah. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatan itu baru betul. Yang keempat, dia akan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau menyangkut manusia, dia mohon keridhaan manusia itu. Banyak orang menyangka jika ia berbuat satu dosa, lalu beristighfar, maka dosanya akan terhapus dengan sendirinya, lalu ia merasa lapang. Memang banyak orang menyangka begitu. Buat dosa, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dah Allah ampunkan, lega. Habis itu, buat lagi. Habis itu, istighfar lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dah Allah ampunkan dah. Lega dah, tenang. Macam dah garanti Allah ampunkan. Habis itu, tak lama, buat lagi. Subhanallah. Jangan. Inilah kekeliruan. Jadi, ketika kita bersalah, kita berdosa, kita istighfar, astagfirullahalazim, aku mohon ampun padamu ya Allah. Dan kita menyesali perbuatan itu. Lalu kita berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang lagi. Berjanji tidak melakukan maksiat lagi, baru betul. Tapi kalau istighfarnya rajin, astagfirullahalazim rajin, maksiat pun rajin, itu keliru, jemaah yang berbahagia. Ya? Baik, kita sambung lagi. Seseorang yang merasa paham fikih secara mendalam pernah berkata kepadaku, aku telah berbuat sesuatu, lalu aku membaca subhanallah walhamdulillah 100 kali, dengan demikian dosaku diampuni seluruhnya. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, maka dihapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Seorang warga Mekah pernah berkata kepadaku, bila di antara kita telah melakukan suatu dosa, lalu mandi dan bertawaf di sekeliling Kaabah selama 1 minggu, 7 kali, maka terhapuslah dosa-dosanya. Sebahagian lagi, dengan pemahaman yang keliru, mengambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba telah berbuat dosa lalu berkata, ya Tuhan, ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Lalu ia tinggal beberapa waktu menurut kehendak Allah. Kemudian buat dosa lagi, lalu berkata lagi, ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku. Maka Allah berfirman, hambaku mengetahui bahawa ia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni serta menghapuskan dosa-dosanya. Aku telah mengampuni hambaku, maka perbuatlah apa yang dikehendakinya. Dengan kekeliruannya, orang tersebut berkata lagi kepadaku, aku tidak pernah ragu bahawa aku mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosaku dan menghapuskannya. Jamaah yang berbahagia, hadis Nabi tak salah, firman Allah tak salah. Cuma, kalau kita bermaksiat, kalau kita, katakanlah terlanjur buat maksiat, lalu cukup baca subhanallahazim, subhanallah bihamdi, subhanallahazim 100 kali, Allah ampunkan. Tapi kalau kita tak beramal, kalau kita buat lagi, ini kan main-main namanya. Jadi
Yang betul macam mana? Dia betul-betul sadar, insaf akan dosanya, dia baca subhanallahal-azim, surah al-Biyah ini 100 kali, lalu dia tidak lagi melakukan maksiat, baru betul. Ya. Baik, saya kira dulu itu insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah bimbing kita menuju jalan yang Allah ridha dan Allah selamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.